Dalam bayangan saya yang hadir itu kaum bapak dan kaum ibu. Ternyata ada kaum anak-anak juga. Mohon maaf ya, anak-anak kita ini 17 tahun ke atas ya dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha azza wa jalla wa nasta'inuhu daiman ala umuri dinina wa dunyana wa nastaghfiruhu jalla wa ala minadh dhunubi wal khataya wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innahu kana ghaniyan hamida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Ayyuhal aba wal ummahat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak anugerah nikmat Allah sudah kita jadikan sebagai sarana kita, media kita, alat kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan dunia kita dan mempersiapkan kebaikan akhirat kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh menghadirkan keluarga Qur'ani, menghadirkan pribadi Qur'ani, dan insya Allah menghadirkan masyarakat Qur'ani semakin menambah keberkahan dan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulina, Habibina, Qudwatina, Uswatina, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua aspek kehidupan, beliaulah yang menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita semuanya sepanjang zaman. InsyaAllah semua sunnah-sunnahnya selalu up to date, selalu layak dan pantas kita amalkan. Mudah-mudahan semua sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam majlis ini, dalam membangun keluarga, dalam mempersiapkan keluarga, dalam menghadirkan keluarga Qur'ani, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah berikan taufiknya sehingga kita kelak menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh beliau di yaumil qiyamah kelak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sudah berhasil. Bapak Ibu sudah menjadi pribadi yang sukses. Karena pribadi sukses itu manakala dipilih oleh Allah menjadi suami dan menjadi istri. Yang belum bersuami, yang belum menjadi istri, itu belum sukses secara pribadi. Betul enggak? Saya sampaikan ya, apresiasi Allah, apresiasi Rasul kepada bapak dan ibu. Menjadi istri berarti menjadi wanita yang sukses secara pribadi. Menjadi suami berarti dia sudah sukses secara pribadi, karena sudah terpenuhi minimal 4 kriteria. Agamanya sudah ibu bapak penuhi. Kemudian apalagi Pak? Tungkahul mar'atu li arba'in. Kecantikannya berarti sudah terpenuhi. Nasabnya berarti sudah terpenuhi. Hartanya pun sudah terpenuhi. Maka menjadi suami, menjadi istri itu keberhasilan awal secara individu. Saya sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Yang hadir di sini adalah wanita-wanita sukses dan bapak-bapak yang sukses insyaallah. Setuju ya?
kan berarti sudah terpenuhi. Yang belum berarti belum terpenuhi. Kan tidak mungkin sejak awal suami akan memilih calon istri yang memenuhi, dan istri tentu akan menerima pinangan, lamaran dan lain sebagainya dari calon suaminya kalau memenuhi pula kriteria. Maka inilah keberhasilan awal kita, inilah sukses perdana kita. Secara pribadi kita sudah dipilih oleh Allah, ibu-ibu menjadi istri, bapak-bapak menjadi suami. Nanti yang akan kita bahas adalah keberhasilan berikutnya menjadi keluarga yang didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas keluarga itu adalah nawatul mujtama, adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Maka membicarakan keluarga berarti membicarakan masyarakat. Jangan lupa, ketika kita bicara keluarga bukan hanya bicara ini suami, ini istri, ini anak. Tidak. Tapi kita yang itu dibahas. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga itu apa? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Dalam bahasa Arabnya nawatul mujtama. Maka membahas keluarga berarti membahas masyarakat. Rugi kita kalau bahas suami, bahas istri, bahas keluarga, kemudian tidak dikaitkan dengan masyarakat. Berarti Bapak Ibu adalah benar-benar setelah dipenuhi oleh Allah kriteria tadi menjadi suami, menjadi istri, disitulah kita sedang menyusun batu bata. Kita sedang menyiapkan sebuah masyarakat terbaik, yaitu melalui keluarga. Karena definisi dari keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Membahas keluarga Bapak Ibu, jangan lupakan masyarakat. Karena ibu, bapak sekalian sekarang pun menjadi bagian dari masyarakat. Maka ketika hadir keluarga-keluarga baik, maka insya Allah keluarga-keluarga itulah yang akan memberikan kontribusi hadirnya masyarakat terbaik. Setuju nggak? Nggak setuju, selesai sampai di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita baca dalam kamus tersebut bahwa keluarga itu minimal terdiri dari suami dan istri. Silakan bisa ditambah dengan anak, ditambah lagi dengan cucu, ditambah lagi dengan sekian banyak yang kita mampu bertanggung jawab kepada mereka. Tetapi keluarga, suami dan istri itu sudah jadi keluarga. Maka layaklah ia merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya belum punya anak, ayat ini bukan untuk saya. Ada yang begitu. Saya kan baru berdua saja dengan istri saya. Saya kan baru berdua dengan suami saya. Ayat ini bagi mereka yang sudah punya anak. Masya Allah. Allah membahasakan al-ahlu itu bisa terdiri hanya dari dua manusia, laki perempuan, suami istri. Atau kemudian bertambah karena Allah hadirkan amanah, Allah tambahkan karunia-Nya, Allah perluas amanahnya, ia akan dihadirkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah anak. Bahkan mungkin, Masya Allah, sekian banyak yang Allah akan amanahkan kepada diri kita. Maka surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Bapak Ibu, tidak hanya bicara siapa suami, siapa istri, atau hanya bicara kalau sudah punya anak. Yang belum punya anak tidak layak membaca ayat ini. Wa ahlikum itu bisa terdiri antara suami istri saja. Wa ahlikum bisa pula anak juga ahli. Kan begitu Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang kriteria anaknya. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap bahwa anaknya
masih disebut oleh Allah ahli, tapi Allah bantah. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ya, di dalam surat Hud ayat 46 Allah menafikan. Jadi anak itu bisa disebut min ahli. Ya, istri pun min ahli. Keluarga kita, baik keluarga kecil, keluarga sedang maupun keluarga besar, itu masuk kategorinya al-ahlu. Maka Allah Subhanahu wa taala kenapa menafikan sosok anak dari darah dagingnya sendiri, yang lahir dari ibunya sendiri, dari istrinya Nabi Nuh alaihissalam, tetapi kemudian Allah katakan, maaf, bab ini bab penting, bab ini bab agama, bab ini babnya bukan sekedar kita punya anak, hasil dari lahirnya anak dari seorang istri. Tidak, bab ini, bab keluarga Bapak Ibu adalah babuddin. Bab keluarga adalah babul iman. Bab keluarga, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, berarti sudah menyempurnakan syatroddin, setengah agamanya. Maka yang harus kita sadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkeluarga ini adalah kita sedang menjalankan agama, bukan sekedar hanya tuntutan biologis, bukan sekedar karena tetangga sudah nikah semuanya, karena teman-teman sudah punya anak, aku belum punya anak. Wah, karena teman-teman sudah kalau kondangan bawa anak sampai 5, aku kondangan sendiri aja nggak enak. Ada ya kayak gitu ya, kondangan sendirian, yang lain bawa anak, bawa istri. Ini kondangan cuman, aduh kasihan itu. Tidak, berkeluarga itu, beranak itu Allah kaitkan dengan agama. Innahu amalun ghairu sholih. Maaf, bab ini bab yang sangat penting. Kata Allah, Nuh, Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah keluarga Anda. Kenapa? Karena salah satu dari unsur yang tidak terpenuhi oleh anak kamu yang bernama innahu amalun ghairu sholih. Jadi kalau tidak soleh, maaf, karena ini bab agama, karena ini bab iman. Selama itulah maka kita diingatkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, agar nanti diaku oleh Allah bahwa itu ahluka, masya Allah, bahwa itu istri ahluka, bahwa itu anak ahluka. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat kelak. Kita bawa anak kita bawa istri atau suami kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaha laisat min ahlik, innahu laisa min ahlik, innahum laisu min ahlik, innahunna lais apa ya? Lasna min ahlik. Betapa seseorang pasti menyesal ketika diperlihatkan istrinya, maaf, ini bukan keluargamu. Masya Allah. Ketika diperlihatkan anaknya, ini bukan anakmu. Ketika diperlihatkan keluarganya, maaf, ini bukan keluarga kamu. Padahal kita sangat yakin dengan surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Gimana ibu-ibu mau? Ya, dikatakan nanti itu bukan anakmu. Mau, Bu?
Bapak mau istrinya dibilang itu bukan keluargamu? Kayaknya mau ya Pak. Kok diem aja? Pengen cari bidadari yang lain Ustadz di surga mah. Padahal Allah sudah memberikan jaminan, memberikan ya, bahasa kitanya adalah Allah memberikan fasilitas yang sangat banyak. Bahkan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa berkeluarga min babil iman, bukan babul ijtima, bukan sekedar ini masalah sosial, masalah status. Takut kalau tidak ini statusnya turun, maka saya menikah supaya status saya naik, minimal dapat beras untuk keluarga. Ya kan, kalau guru belum berkeluarga dapat tunjangan nggak Bu? Ya nggak ada. Supaya tunjangan banyak, anak saya banyakin, istri saya stop sampai di sini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hanya bicara tentang keluarga itu urusan dunia. Tadi Allah nafikan anak dari seorang Nabi mulia, Nabi Nuh alaihissalam. Berarti ini bab yang sangat penting. Babun zu ahammiyatin. Bahkan Allah mempersilahkan Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang akan bersama-sama kembali seperti di dunia adalah benar orang tuanya, adalah benar suami atau istrinya, dan seluruh anak keluarganya. Wa man sholaha min abaihim. Itu bukan hanya pernyataan Allah, tapi itu juga adalah doanya malaikat alladzina yahmilunal arsya wa man haulah. Malaikat-malaikat pemikul arsy akan mendoakan, ya Allah, masukkan orang-orang soleh ke dalam surga, tidak sendirian, bersama orang tua mereka, bersama suami atau istri mereka, dan bersama anak-anak mereka. Maka babul ahli babuddin, bukan sekedar supaya statusnya ya minimal status Facebooknya ya. Kalau ya profil picture-nya satu nggak enak Ustaz, ini profil picture-nya wah gitu ya. Kenapa? Karena meningkatkan status sosial, mungkin meningkatkan status ekonomi, mungkin meningkatkan status yang lain. Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini babuddin, ini bab yang penting, ini bab al-iman. Karenanya keluarga dunia, ketika Allah bersamakan di dunia, itulah yang nanti insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah bahwa nanti kita semuanya akan kembali dibersamakan oleh Allah dengan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau ada istri membiarkan suaminya maksiat, itu istri punya planning lain. Atau biasanya yang biarin suami atau istri Bu? Kalau seorang suami membiarkan istrinya tidak solehah, membiarkan istrinya tidak taat, berarti suami punya rencana lain di yaumil kiamah. Di dunianya mau bareng, di sononya tidak mau. Ya, hati-hati Bu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah bahwa inilah keluarga. Setiap keluarga diberikan oleh Allah peluang yang sama untuk menjadi keluarga terbaik, keluarga Qur'ani, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nur ayat 26. Peluangnya sama. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit. Peluangnya sama, karena secara fitrah Allah sudah nyatakan bahwa yang baik-baik pasti untuk yang baik-baik, yang buruk-buruk pasti untuk yang buruk-buruk. Artinya secara tidak langsung
kita diperintah oleh Allah untuk membaikkan diri kita. Karena kalau kita baik, maka yang akan bersama kita adalah yang baik-baik. Pada masa yang sama kita menghindari dari perilaku yang keji, perilaku yang buruk. Karena kalau kita buruk, yang akan dibersamakan oleh Allah dengan kita adalah yang buruk-buruk. Kita sudah sukses. Karena kita, alhamdulillah, ibu-ibu dipilih pasti oleh suaminya karena ibu-ibu baik. Suami pun memilih istri-istrinya karena menurut bapak-bapak, istri-istri bapak-bapak adalah wanita-wanita yang baik. Tinggal nanti proses berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kebaikan kita. Karena kalau orang tuanya baik, yakin Bapak Ibu, maka itu akan berkontribusi secara fitrah kepada anak-anaknya. Surat Ali Imran ayat 34. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'. Yang nanti dibahas oleh para pakar psikologi yang kita sebut dengan faktor genetika, itu mempunyai andil besar. Bagaimana nanti kelanjutan dari keluarganya yang direpresentasikan oleh anaknya, oleh cucunya, dan generasi berikutnya. Dzurriyyatan ba'duha mim ba', bahwa satu keturunan itu akan membawa tabiat, membawa, kalau bahasa Imam As-Sa'di rahimahullah, at-tasyabuhu fil khalqi wal akhlaqi. Secara fisikly ada kesamaan. Secara fisikly anak itu secara fisik membawa keturunan dari ayahnya, ayahnya dari ayahnya lagi, seterusnya. Namun yang paling inti Bapak Ibu, demikian juga ada akhlak, ada tabiat, ada sifat yang disebut dengan bawaan. Dan di situ ayat ini mengisyaratkan betapa ketika orang tua itu baik, maka insya Allah akan lahir dari orang-orang tua yang baik adalah anak-anak keturunan yang baik pula. Jadi simple sebetulnya Bapak Ibu. Ingin anak kita baik, kitanya yang baik. Ingin anak kita berprestasi, kitanya harus berprestasi. Seorang tabi'in rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bagaimana ia sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beramal untuk kebaikan anak-anaknya. Memang sulit kita pahami secara logika. Umumnya yang disiapkan oleh orang tua adalah ini dana untuk pendidikan anak, ini harta untuk pendidikan anak. Itu bagus. Tetapi mereka memberikan keteladanan, yaitu sebuah tradisi yang bagus, bahwa astazidu fi sholati li ibni. Hebat. Ini tradisi, memang benar karena bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita bahas, Masya Allah, begitu hebatnya orang tua. Ya, ini anak-anak setelah ini pulang senang ya. Begitu hebatnya orang tua sampai ia rela, sampai ia mau menambah sholatnya untuk kebaikan putra putrinya. Jadi kalau sholat kita pas-pasan, anak kita, kalau kebaikan kita pas-pasan, anak kita. Tapi ini bukan hadis, iya. Tapi kan ini cara para tabi'in, cara mereka untuk membaikkan anak-anak mereka. Tentu bukan berarti yang tadi, yang lahiriah tidak mereka lakukan. Iya, mendidiknya, iya, mensekolahkannya, menyiapkan segalanya. Tapi kadang-kadang terus terang yang dilupakan oleh kita sebagai orang tua adalah bahwa ternyata ada benang merah, ada titik temu, nuqtatul wasli, titik temu antara
apa yang dilakukan oleh orang tua dengan nanti keberhasilan anak di masa yang akan datang. Apa itu? Di antaranya ini ibu-ibu, ibadahnya kaum ibu, ibadahnya kaum bapak berkorelasi positif dengan nanti kebaikan anak. Astazidu fi solati li ibni, aku menambah solatku, tentu yang sunnah adalah di antara tujuan mereka ini, perhatian mereka kepada anak. Solat mereka yang dilakukannya adalah juga untuk kebaikan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Tilawah Bapak Ibu akan membaikkan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Infak sedekah Bapak Ibu, yakinlah itu sarana, itulah media kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan membaikkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi siapapun berpeluang yang sama, siapapun diberikan kesempatan yang sama untuk menjadikan keluarganya keluarga yang terbaik, yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'. Sifat anak kita ada enggak mirip sama sifat kita, Bu? Sifat akhlak anak kita, wataknya ada nggak mirip? Kadang kita nyuruh anaknya, nak berani dong nak, ibunya aja nggak berani gitu ya. Nyuruh anaknya berani, ayo nak ceramah yang berani dong nak. Bapak nggak pernah ceramah, suruh aku ceramah kalau anaknya ngerti ayat tadi. Untung anaknya belum ngerti. Ayo dong nak, masya Allah. Iya. Inilah yang nanti diolah oleh para pakar psikologi, bahwa genetika itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala menginginkan benar dari mereka. Inilah yang baik-baik tadi yang kita sebutkan, keberhasilan pertama akan melahirkan keberhasilan berikutnya. Orang tua yang berhasil akan memberhasilkan anak-anak mereka. Dan itulah kenapa dikatakan di awal, saya katakan di awal, Bapak Ibu sudah sukses, sudah berhasil karena Bapak Ibu menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi ayah bagi anak-anak mereka. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah surat Al-Furqan ayat 74. Ini doa yang harus dipersiapkan oleh seorang orang tua, apakah suami atau istri. Meskipun redaksi ayatnya adalah redaksi seolah-olah seorang suami, seolah-olah ayah yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita ikuti teks ayatnya, seolah-olah yang berdoa itu hanya kaum bapak. Kan ada min azwajina, enggak mungkin kaum ibu min azwajina, enggak mungkin kan? Enggak boleh. Tapi kalau kaum bapak boleh min azwa, boleh enggak Pak? Ya enggak berani, ya sudah. Seolah-olah teks ini, teks bicara teks, seolah-olah teksnya itu adalah kaum bapak yang berdoa min azwajina. Tetapi inilah catatan yang kadang dilupakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang ibu melengkapi doa seorang ayah. Doa suami melengkapi doa seorang istri. Dan akan baik kalau kedua-duanya visi dan misinya sama. Visi dan misi itu diaktualisasikan diantaranya dalam bentuk doanya yang sama. Bapak Ibu, ini pertanyaan. Karena ini akan ada orang tuanya, anaknya di TK ada ya, sampai SMA. Yang SMA, ya itu berarti umurnya mirip-mirip sama saya. Yang TK berarti masih di bawah saya gitu aja ya. Ya. Ketika kita punya visi dan misi yang sama, tapi ternyata doanya berbeda, bagaimana mungkin terjadi? Kita tanya, kadang-kadang bisa itu pakai training.
Kita tanya, kasih kertas kepada kaum ibu, ibu mau jadi apa anaknya? Ternyata ketika kita tanya kaum bapak itu beda. Masya Allah. Yang sang ibu maunya anak menjadi A, sementara sang ayah maunya anak menjadi B. Apalagi kalau kita tanya kepada sang kakek, beda lagi jawabannya. Sang nenek beda lagi. Tanya ke tantenya, ke omnya, beda lagi. Kita yang bingung. Ini sebenarnya anak kita mau jadi A sesuai ibu-ibu, menjadi B sesuai bapaknya, atau menjadi C sesuai kakeknya, atau menjadi D sesuai neneknya. Kita yang jadi bingung. Maka bahasa Al-Quran itu benar. Allah menggunakan bahasa muzakkar, bahasa untuk kaum laki-laki seolah-olah, tapi sesungguhnya doa itu adalah doanya para ibu, doanya para istri, seperti juga doanya para ayah, para suami. Kenapa? Kalau ayah dan ibunya, kalau suami dan istrinya berdoa hal yang sama, akan lebih mustajab daripada doa istri dan suami. Doa ayah dan ibu kok beda-beda. Maka dikhawatirkan kita refleksi diri kita, kita muhasabah. Jangan-jangan anak kita bingung karena doa ayah dan ibunya juga membingungkan. Iya, kata ibunya anak saya jadi penghafal Quran, kata ayahnya enggak. Sekolahnya ini di pesantren kayak ayahnya enggak. Akhirnya bingung, anak kita bingung juga. Ini aku ini mau jadiin apa sih sebetulnya? Representasi awal, cermin dari yang pertama itu, iya mungkin kita sulit menentukan secara tulisan bahwa nanti anak saya sekian 5 tahun 60 ya. Tapi minimal Bapak Ibu, inilah yang mudah kita jalankan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Imam As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa taala mengingatkan. Tadi babul iman, babuddin. Ini beliau mengatakan ad-darajah al-aliyah. Kita lupa bahwa keluarga ini adalah menjadi sarana kita untuk menapaki tangga yang paling tinggi dalam agama yang disebut sebagai darajatul imamati fiddin. Prestasi yang tertinggi dari anak kita, dari kita adalah al-imamatu fiddin. Dikitulah Imam As-Sa'di mengatakan darajatul imama fiddin wa ayyakunu qudwatan lil muttaqin fi aqwalihim wa af'alihim yaktadi bi af'alihim wa yatfa'innu bi aqwalihim wa yasiru ahlul khairi khalfahum fayahdun wa yahtadun. Tidak perlu saya terjemahkan karena Bapak Ibu anaknya sekolahnya di pesantren Yapit, berarti bisa bahasa Arab. Ya. Tapi tadi ringkasnya seseorang lupa bahwa yang Allah inginkan dari berkeluarga, tadi ada babuddin, babul iman, di situ ada bab yang paling tinggi. Kita ingin mencapai ad-darajah al-aliyah, tingkatan paling tinggi, tahapan paling puncak, yaitu al-imamatu fid din waj'alna lil muttaqina imama waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Maka sabar itulah yang menjadi catatan bagaimana anak kita nanti memuncaki sebuah tingkatan tertinggi, bukan tingkatan dalam arti sosial, tapi tingkatan agamanya. Bagaimana tingkatan agama itu paling tinggi? Kalau orang-orang itu tertarik mengikutinya. Mereka di belakang ikut ucapan-ucapan anak kita, mereka di belakang ikut perilaku anak-anak kita, berarti anak-anak kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama yaktadi bi af'alihim yaktadi bi aqwalihim. Masya Allah. Begitulah catatan Al-Furqan ayat 74, bagian dari refleksi kita
profil dari keluarga yang Allah sebutkan bukan sekedar hanya untuk memenuhi unsur biologis, memenuhi tuntutan status dan lain sebagainya agar kemudian dipandang A atau dipandang B, maka keberhasilan sejati sesuai dengan urutan ayatnya setelah qurrata a'yun. Iya, tetapi yang kadang dilupakan adalah ada ad-darajah al-aliyah, tingkatan paling tinggi, mentok bahasa kitanya, yaitu al-imamatu fiddin. Bagaimana imamatun fiddin? Refleksinya adalah anak kita itu ternyata diikuti oleh teman-temannya. Anak kita itu dijadikan contoh dan teladan oleh teman-temannya. Bagaimana tidak? Disitulah al-khair yang terus-menerus akan dapat oleh orang tua dari anak-anak mereka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan bahas apa itu fungsi dari keluarga menurut Al-Quran Al-Karim. Tadi tujuannya begitu, semuanya sudah Allah siapkan. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk manusia tidak mampu menghadirkan keluarga. Pada secara pribadi dia sudah terpenuhi kriterianya ketika menjadi suami, ketika menjadi istri bagi seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan beberapa fungsi keluarga. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 14, Al-Kahfi ayat 46, bahwa keluarga itu adalah zinah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Seseorang tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak tahu fungsinya. Kita diciptakan oleh Allah, fungsi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan makna yang umum. Ya, ketika seseorang tidak tahu fungsinya, maka berat dia untuk menjalankannya. Fungsi orang tua, fungsi keluarga, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui dengan baik adalah fungsinya mereka ini anak kita. Benar, Al-Qur'annya hanya menyebut al-mal wal banun. Begini kaidahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu ketika menyebut sesuatu memadai dengan menyebut keterwakilan. Bahasa kerennya representasi. Seperti saya tadi menyebut di pertama, kan gak mungkin saya sebut satu persatu. Cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pengurus yang dimuliakan Allah, cukup. Kalau satu persatu disebut gak selesai-selesai disebut. Karena Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, bukan. Tapi petunjuk. Cara Al-Quran menyampaikan petunjuk adalah modelnya keterwakilan. Ala sabili tamthil. Keterwakilan. Representasi. Di sini kan nggak ada istri. Kan tidak disebut suami. Anak yang disebut. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Padahal kaedahnya semua yang disebutkan oleh Al-Quran itu mimbabil mithal. Ada makanan di surga, diantaranya delima, betul? Korma. Nanti yang tidak suka delima tidak mau. Itu tidak faham kaedah Al-Quran. Ada minuman di surga namanya zanjabila, yaitu jahe. Kebetulan orang yang nggak suka jahe, maka dia tidak sungguh-sungguh untuk dapat surga. Kenapa? Minuman yang di sana jahe doang. Al-Quran bukan kitab menu pengetahuan, menu makanan, menu minuman. Bukan, terlalu rendah kalau kita katakan itu. Maka kaedahnya adalah ala sabilil mithal. Representasi, keterwakilan itu memadai. Keterwakilan di sini adalah anak. Karena umumnya benar, orang sangat bangga, bahagia kalau punya anak. Jarang orang membanggakan karena punya istri. Betul? Kok pada diem? Bapak-bapak seneng, bangga kalau punya istri atau punya anak, Pak? Kan yang dibawa kemana-mana anaknya, bukan istrinya. Yang diingat oleh bapak-bapak juga
Di kantor yang diingat anaknya. Nih anak aku lucu kan? Enggak ada. Ini istriku lucu kan? Enggak ada kan? Enggak ya. Iya. Mereka pun orang-orang Arab. Iya, inilah kaidah Al-Quran. Karena permisalan ini permisalan yang sesuai dengan konteks Arab. Arab itu paling bangga. Ana aktsaru amwalau wa'au. Nih aku lihat hartaku banyak, anakku. Enggak bilang istriku banyak, enggak. Kebanggaannya begitu, Bu. Secara adat, secara istiadat, secara budaya, benar. Al-Quran kan diturunkan representasinya, keterwakilannya, percontohan di Arab. Maka banyak ayat-ayat yang seolah-olah bicara tentang Arab, tapi Al-Quran bukan Arabisasi, tidak, tapi ketercontohannya, keterwakilannya Arab. Karena begitulah yang pertama kali dapat Al-Quran orang Arab, yang pertama kali wajib membaca, memahami Al-Quran juga orang Arab. Tapi itu sekedar kaidah. Maka disitulah benar Al-Quran hanya menyebut anak, tapi keluarga, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14, Al-Kahfi 46, al-malu wal banun zina. Maaf. Apa fungsi dari perhiasan? Semua orang suka dengan perhiasan. Ya. Perhiasan itu tidak harus permata, emas, tidak harus kemudian gelang atau kalung. Tapi bagi kalangan laki-laki, perhiasannya juga bisa baju yang indah, bisa kendaraan yang mewah, bisa rumah yang mewah. Iya, itu perhiasan. Orang memandangnya, ini sosialnya tinggi, ini statusnya, ini pasti kelasnya kelas tinggi. Kenapa? Karena disitulah cara Allah Subhanahu wa taala jelas. Ketika manusia senang, ketika manusia cinta, ketika manusia bangga, maka ia akan menyiapkan yang terbaik untuk keluarganya. Bapak Ibu suka dengan mobil, disiapkan baik-baik. Salah kalau orang itu suka dengan sesuatu tapi tidak menyiapkannya. Kita mencintai itu adalah fitrah. Mencintai keluarga adalah fitrah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Seperti kita menyukai perhiasan, menyukai segala yang indah, zuyyina linnas hubbu syahwat, terus maka seseorang yang mencintai sesuatu, seseorang yang menyukai sesuatu, maka ia secara kelaziman akan menjaganya, bahkan akan berusaha untuk meningkatkannya dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Kalau suami bilang, aku cinta kamu kepada istrinya, tapi tidak pernah ditingkatkan, berarti cinta pal. Apa Bu? Cinta pal? Enggak tahu saya. Iya, orang cinta sesuatu maka dia sungguh-sungguh. Lihat orang yang hobi, yang suka dengan mobil mewah, kurang aja ditambah ini, eksteriornya ditambah lagi, interiornya ditambah lagi. Masya Allah, ini Allah gambarkan dengan utuh. Anak berarti keluarga kita adalah perhiasan kita. Wajar kita mencintainya dan tidak salah. Salah kalau tidak mencintai. Mencintai keluarga dalam rangka menjadikan, meningkatkan dan memperbaiki keluarga-keluarga tersebut, karena itu adalah bagian dari cinta kita. Kita cinta dengan sesuatu, maka orang akan bekerja sungguh-sungguh dengan sesuatu tersebut. Permisalan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fungsi dari keluarga. Al-Anfal ayat 28, At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya, kalau kita potong ayat ini, kita tidak bersemangat untuk membangun keluarga terbaik. Karena belum apa-apa, kita sudah dibahasakan anakmu, istrimu, suamimu adalah fitnah. Benar,
disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim begitu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau kita potong sampai ayat di situ, maka mungkin seseorang akan mengatakan, ngapain aku punya anak banyak kalau semakin banyak ujiannya? Ngapain aku punya sekian banyak kalau nanti justru bertambah fitnahnya? Orang yang beriman harus utuh membaca ayatnya, karena ujung ayat dari dua ayat tadi apa? Wa annallaha indahu ajrun azim. Seseorang yang semakin ditambah oleh Allah amanahnya, benar semakin tinggi ujiannya, tapi jangan tanya bahwa pahala, bahwa reward dari Allah itu berbanding lurus dengan amanah yang diterima oleh seseorang. Ini permisalan saja Bapak Ibu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa al-amwal wal aulad babun min abwabil ujur. Ini pintu-pintu pahala kita. Iya, kita bisa mendapatkan sekian banyak pintu pahala, tapi Allah tegaskan bahwa di antara pintu pahala kita ternyata ada pada istri kita, ada pada anak kita, dan ada pada keluarga kita. Makanya tidak mungkin kita abaikan, karena ini adalah pundi-pundi pahala. Punya anak satu, peluang pahalanya satu. Punya anak 5, sama nggak pahalanya? Peluangnya dengan punya anak 10, Ibu, sama nggak Bu? Beda. Demikian juga punya istri satu, peluang pahalanya, dan seterusnya. Nggak enak kalau nggak kesana ya. Wallahu a'lam. Bahasa Allah tidak boleh diputus-putus. Benar fitnah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an, fitnah hartanya banyak, tapi peluang pahalanya besar. Maka begitulah para sahabat takatsur bikumul umam yaumal qiyamah, memahami bahasa Rasul, tazawwaju al-wadud. Kenapa? Karena disitulah peluang pahalanya. Punya keluarga 5, peluang pahalanya 5. Kenapa? Karena fitnahnya 5. Amanah 1, peluang pahalanya 1. Amanah banyak, peluang pahalanya banyak. Kalau orang tidak mau dapat ujian dari Allah, berarti dia tidak mau meningkat. Iya. Kenapa? Karena semua yang Allah anugerahkan adalah fitnah. Tapi ingat, di balik fitnah itu adalah ada pundi-pundi pahala. Masya Allah. Apalagi kita bahas suami istri, itu pahala 24 jam. Senyumnya pahala enggak Bu? Nyuapin aja? Sudah, jangan tanya selanjutnya. Tapi begitulah. Inilah gambaran dari Allah. Maka orang yang meyakini di dalam istrinya ada pintu pahala, di suaminya ada pintu pahala, di anaknya, di keluarganya, ia akan bersungguh-sungguh untuk membangun keluarganya. Tapi kalau yang ia pahami bahwa keluarga ini merepotkan, bahwa anak ini bikin pusing 7 keliling, yakin dia tidak mau bersungguh-sungguh. Kalau bisa, sudah saya abaikan semuanya, lebih baik aku sendiri. Kata siapa? Wallahu a'lam. Iya, kan babudin, kan babul iman. Kenapa kita pahami begitu? Inilah penting berkeluarga itu, karena bukan hanya menggambarkan tentang masalah duniawi, tapi ini bicara tentang masalah ukhrawi. Fungsi yang kedua Bapak Ibu, keluarga kita adalah fitnah. Tapi kita jadikan ini sebagai pundi, sebagai peluang. Makanya kalau anaknya lurus aja, mungkin peluang pahalanya jadi dikit. Sekali ngomong nurut, ya udah pahalanya cuman 1 kali ngasih tahu. Tapi berkali-kali tidak nurut, nambah nggak pahalanya Pak? Istri dibilangin sekali nggak nurut, pintu pahala saya baru 1, tambah lagi. Tapi jangan pura-pura nggak nurut terus, itu lain ya. Masya Allah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipotong.
Karena itu satu ayat, satu kesatuan, maka kita maknai secara utuh. Semakin banyak amanah kita, semakin besar ujian kita, semakin macam-macam anak kita, semakin beragam ya perilaku anak kita, disitulah alat uji dari Allah. Tapi dibalik semuanya, anak lari, anak macam-macam, disitulah cara Allah untuk memberikan balasan yang sangat besar. Wa annallaha indahu ajrun azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fungsi yang ketiga, ini yang lebih berat lagi. Masya Allah. Hakikatnya Allah gambarkan bahwa ada berkemungkinan, karena bahasanya inna min azwajikum wa auladikum. Ada kemungkinan, namun insya Allah kemungkinan itu kecil, karena disebut dengan min azwajikum, bukan inna azwajukum. Tapi kalau fitnah tadi semua, innama amwalukum wa auladukum, tidak min, tidak setengah, sebagian anak fitnah, sebagian tidak, enggak. Tapi ini konteks yang berikutnya, karena berat Allah sampaikan, bisa jadi berkemungkinan ada di antara pasanganmu, ada di antara anakmu yang menjadi musuh. Tapi jangan khawatir, ini min. Kalau tadi semua amwal, semua aulad, semua. Kalau fitnah semua Bapak Ibu. Tapi yang Allah jadikan ujian dalam bentuk musuh itu hanya di antara. Sekarang kita baca Ali Imran. Ini menarik, ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Silakan Bapak Ibu, apa bedanya Allah menyebut Adam dan Nuh dan menyebut Ibrahim dan Imran? Apa bedanya, Bu? Allah menyebut Adam dan Nuh, apa bedanya dengan Allah menyebut Ibrahim dan Imran? Bedanya, Allah menyebut Adam dan Nuh enggak pakai ala, udah gampang. Ketika menyebut Ibrahim, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ketika menyebut Adam, innallaha astafa Adam. Wa Nuh, enggak ada ala. Ala itu artinya keluarga. Tapi ketika Allah menyebut Ibrahim, menyebut Imran, Allah sebut wa ala Ibrahim. Gak mungkin salah. Ayat Al-Quran gak mungkin salah. Intermezzo sedikit, ini hebat. Kita baca Quran Bapak Ibu, diperintah oleh Allah untuk ta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Betul? An-Nahl 99. 98 99 ya. Padahal Al-Quran itu pasti benar dan pasti baik. Kenapa kita diperintah ta'awudz? Bapak Ibu baca WhatsApp belum tentu benar, belum tentu baik, tidak perlu ta'awudz. Ta'awudz enggak Pak? Baca WhatsApp. Baca copy paste ta'awudz enggak Bu? Baca Google ta'awudz enggak? Padahal belum pasti benar, belum pasti baik. Al-Quran ini pasti benarnya, shadakallah, pasti baiknya. Kenapa kok baca ta'awudz? Ya, nanti dijawab setelah pertemuan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduun tadi, hakikat yang ketiga yang harus kita pahami agar kita betul-betul ya mengikuti profil keluarga dalam Al-Quran. Bagaimana? Itulah gambaran dan itu tidak mungkin lepas. Tadi Ali Imran ayat 33, apa bedanya? Nabi Adam disebut sendirian, Nabi Nuh disebut sendirian karena anaknya
karena istrinya jadi musuhnya. Berarti salah satu contoh dari At-Taghabun 14 adalah Nabiullah Nuh. Anak dan istrinya menjadi musuhnya. Tapi semua nabi yang lain aman. Nabi Lut musuhnya istrinya. Allah jadikan ujian berat bagi Nabi Lut, istrinya menjadi musuh bagi suaminya. Nuh anaknya menjadi musuh, maka tidak disebut Allah. Kok Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam alaihissalam, maaf, ada masalah dengan anaknya Qabil, malah jadi membunuh saudaranya Habil. Maka tidak disebut Allah, Bapak Ibu. Yang disebut Allah, keluarga terbaik adalah ala Ibrahim, utuh semuanya baik dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian ini yang hebat adalah ada satu keluarga yang menjadi nama surat satu-satunya di Al-Quran. Keluarga itu adalah Ali Imran. Keluarga karena bukan Nabi, tapi Allah abadikan keluarganya. Masya Allah. Yang lain Adam enggak disebut tuh keluarganya. Nuh tidak disebut, Ibrahim disebut karena anaknya semuanya nabi. Ya iyalah, Ismail, Ishak, Yakub seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga berketurunan dari Nabi Ismail, berarti dari Nabi Ibrahim. Iya, utuh, lengkap. Ini Allah gambarkan hakikat. Bukan berarti kemudian kita lepas tangan. Sudah, kan Nabi Nuh juga anaknya durhaka. Kalau anak saya durhaka, berarti saya seperti Nabi Nuh. Enak banget. Istri saya enggak sejalan dengan saya, Ustaz, berarti saya kayak Nabi Lut. Masya Allah. Nabi Nuh, Bu, ya, Allah kasih umur yang panjang. Dakwahnya 950 tahun. Bayangkan betapa sabarnya manusia mulia ini, berkeluarga, beristri dan beranak yang tidak sejalan lebih dari 950 tahun. Bapak-bapak, ada masalah keluarga, baru seminggu saja sudah banyak WhatsApp yang masuk. Ya Bu, sebulan saja ada masalah suami istri. Suami dapat masukan banyak dari temannya, istri dapat masukan banyak dari temannya. Enggak tahu masukannya baik apa enggak, pokoknya masukan aja. Mas, gimana masukan menurutmu? Istriku begini. Udahlah, tenang aja. Istri pun nanya temannya, gimana Mbak, suamiku kayak gini. Masukannya banyak. Enggak tahu masukannya baik apa enggak, pokoknya masukan aja. Kan disuruhnya, kasih dong aku masukan. Padahal masukan paling baik masukan Allah dan masukan Rasul. Teman-teman ini kadang-kadang maaf, beribu maaf, kadang masukannya aneh bin ajaib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan begitu memahaminya. Ini kan profil, bahwa ada profil A, ada profil B, ada kategori A, kategori B. Kita sejak awal kita katakan Bapak Ibu berhasil. Berarti sudah diamankan oleh Allah dari pertama. Diamankan. Ini dipilih karena kriteria, ini dipilih karena kriteria. Disatukan oleh Allah. Lahirlah anak, lahirlah keturunan. Namun ingat, jangan sampai terjadi bahwa justru anak-anak kita, istri kita menjadi musuh bagi kita di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai itu melalaikan Al-Munafikun ayat 9. Kalau itu ya menguatkan ketaatan, membantu dalam kebaikan, berarti aman dari surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Malah di ayat ini unik. Yang fitnah ayat 15, yang adu ayat 14. Diawali dengan adu dulu. Tapi bahasa Allah sangat indah, bahwa tidak semuanya. Kalau fitnah semuanya, tapi fitnah ini berkorelasi positif. Kenapa? Tanpa fitnah, tanpa ujian, bagaimana mungkin kita dikatakan oleh Allah hamba yang baik?
Bagaimana mungkin kita dapat pahala kalau tidak ada ujian? Maka ujian itu ladang pahala kita. Ujian cara Allah untuk mengangkat derajat manusia di sisinya. Yang terakhir, Al-Furqan ayat 74 tadi, qurrata a'yun. Iya. Para ulama tafsir sepakat. Ini saya kutip ya, pandangan Imam Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau ditanya tentang ayat ini, qurrata a'yun itu apa? Kata beliau, su'ila an hadhil ayati faqala ayyuriyallahu al-'abdal muslima min zaujatihi min akhihi min auladihi ta'atallah la syai'a aqarra li ainil muslim min ayyara waladan aw walada walidin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Hebat. Kibarut tabi'in Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, mengingatkan kita. Qurrata ain itu dalam pandangan beliau ketika ditanya tentang makna ayat ini, ketika Allah memperlihatkan kepada seorang hamba yang muslim, dari istrinya, dari anaknya, dari suaminya, dari keluarganya, yang dinampakkan ketaatan kepada Allah, itulah penyejuk mata. Iya, bisa jadi maaf, ada prestasi duniawi yang tidak membanggakan, mungkin, tapi muti'an lillah berarti sesuai doa kita, qurrata a'yun. Bahasanya mungkin panjang, orang memahami penyejuk mata itu, anaknya disuruh diem saja, menyejukkan mata, enggak pernah lari-lari, ini anak qurrata a'yun, ya Allah makasih. Suaminya diem terus, qurrata a'yun, waduh. Istrinya diapa-apain diem, qurrata a'yun, ini menyejukkan pandangan, diapa-apain diem aja. Masya Allah, tidak begitu. Harus ada standar. Standarnya Allah memperlihatkan dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya. Apa yang Allah perlihatkan? Ketaatan. Berarti doa kita dikabulkan kalau yang kita nampak, yang terlihat dari keluarga kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pembahasannya adalah tentang permisalan. Sesuatu yang dijadikan perumpamaan oleh Allah itu berkemungkinan dua, Bapak Ibu, terbaik atau terburuk. Ya, kalau Allah memisalkan sesuatu di Al-Quran, itu bisa terbaik, bisa pula terburuk. Orang munafik dimisalkan terburuk, orang bertakwa dimisalkan terbaik, para nabi dimisalkan terbaik, kaumnya dimisalkan ada yang terburuk, ada yang terbaik. Sekarang bicara tentang keluarga, ada kata daraballahu mathala, konteksnya keluarga dari At-Tahrim ayat 10 dan At-Tahrim ayat 11. Sebetulnya sampai 12, tapi karena judulnya keluarga, 12 kita abaikan karena wanita ini tidak berkeluarga. Karena saya yakin di sini adalah orang tua dari anak didik yang ada di Yapit ini. Jadi yang ayat 12 kita tinggalkan. Karena itu tentang Maryam yang tidak berkeluarga. Di sini nggak ada Maryam kan? Ada, Bu? Nah, ini kan adanya Aisyah, adanya Zulaikha, adanya Khadijah. Maryam nggak ada kan? Bukan Maryam anaknya Ustaz Azami ya, bukan ya? Itu saya pernah ajar Maryam. Ini Maryam yang betul-betul dahulu, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Allah buat contoh, tapi kan nggak ada di sini. Ya, contohnya mungkin di luar ada, di sini nggak ada. Di sini saya anggap Aisyah, Khadijah, Zulaikha, Fatimah, Ummu Salamah. Wallahu a'lam. Maka ada permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, At-Tahrim ayat yang ke-10. Ini wanita terburuk sepanjang masa. Daraballahu mathalan lilladzina amanu lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Kata Allah,
Coba perhatikan, ini aku buat perumpamaan tentang wanita. Harusnya wanita ini solehah, wanita ini mulia. Kenapa? Karena aku kasih dua. Ya, karena ada dua wanita, aku kasih dua hambaku yang soleh, nabi kedua-duanya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi mereka fakhonata, tidak memanfaatkan kesolehan suaminya dan kesolehan suaminya. Istri Nabi Nuh tidak memanfaatkan kesolehan suaminya. Harusnya dia juga solehah. Maka Allah jadikan permisalan terburuk adalah wanita yang punya suami soleh, punya suami baik, tapi ia tidak mampu soleh. Dalam bab yang sama, mafhumnya anak yang punya keluarga soleh, punya orang tua soleh, anak itu tidak menjadi soleh, ini berarti ada masalah. Maka kenapa Nabi Khidir, kenapa pula Nabi Musa membunuh seorang anak di surat Al-Kahfi? Nabi Khidir memperbaiki ya dinding yang akan runtuh. Alasannya kedua orang tuanya soleh. Ini modalitas. Anak-anak kita punya modalitas yang baik karena tadi orang tuanya soleh. Ini sayang, modal kesolehan ayahnya, modal kesolehan suaminya tidak menjadikan istrinya soleh. Bu, maaf, ibu-ibu soleha karena suaminya soleh kan bu? Betul nggak bu? Ada nggak pengaruh suami soleh kepada kesolehan ibu? Kata istri saya, ya suamiku ustadz, masa aku tidak kayak ustadz, katanya gitu. Tapi ternyata ya nggak bisa sama banget. Enggak, maksudnya ada pengaruh ya, ada kontribusi. Iya, ini adalah permisalan tertinggi. Allah sebutnya daraballahu masalah, wanita buruk adalah yang Allah hadirkan suami soleh. Malah Nabi, Allah hadirkan orang tua yang soleh, tapi anaknya tidak menjadi soleh. Ini kerugian yang besar. Berarti tidak menjadikan orang lain dalam keluarganya yang satu atap, yang satu rumah, kebaikannya malah tidak dicontoh oleh yang berada di keluarga tersebut. Tapi ada lagi At-Tahrim ayat 11, perumpamaan wanita terbaik, yaitu Asiyah imro'ata Fir'aun. Yang ia hadapi adalah suami yang tidak soleh, suami durhaka, tapi ia tetap dalam ketaatan di sisi Allah sampai Allah abadikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berat seorang istri yang punya suami bla bla bla, berat. Kalau suami punya istri bla bla bla, ya gampang. Istri punya suami bla bla bla, itu lebih berat daripada suami punya istri bla 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 bla. Enggak disebut ya. Iya. Maka yang ditamsilkan oleh Allah kalangan wanita. Karena benar, wanita itu yang memimpinnya adalah para suami. Maka ketika ia dihadirkan suami, pemimpin yang baik, harusnya dia jadi baik. Ini ada wanita, Masya Allah, Allah uji dengan suami yang tidak baik, tapi ia tetap mampu menjadi wanita solihah sepanjang masa. Itulah Asiyah binti Muzahim. Tadi yang ketiga At-Tahrim 12 tidak dibahas karena beliau memang ya hingga akhir hayatnya Allah jadikan wanita suci, wanita mulia Maryam. Ya, wallahu alam, tentu Allah punya rahasia, tapi kita katakan mungkin ada karena faktor tertentu anak kita nanti Bu, ya ini bicara tentang anak kita, mungkin hingga akhir hayatnya tidak sempat berkeluarga. Bahkan ada 35 ulama besar tidak sempat menikah. Maaf, bukan tidak mau, tidak sempat, apalagi tidak laku, bukan. 35 ulama besar tidak sempat, Masya Allah. Sampai ada seorang ya murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu sampai dipaksa nikah sama orang tuanya Bu. Nikahnya dipaksa. Kenapa? Karena sudah 40 tahun kok nggak nikah-nikah. Udahlah nak nikah. Ya udah Bu, saya menikah karena taat kepada ibu.
Ketika menikah dia tetap sama bukunya, enggak pernah sama istrinya. Akhirnya istrinya yang mengatakan kepada ibu, "Bu, kalau begini apa fungsi pernikahan? Dia sama bukunya aja. Saya istri keberapanya dari dia." Masya Allah. Disitulah gambarannya mungkin terjadi karena faktor maaf sakit atau faktor yang lain, ini ujian dari Allah. Namun tetap Allah akan menilai manusia dengan usaha yang macam-macam. Tetap Bapak Ibu, akhirnya penilaian itu adalah penilaian yang bersifat personal. Mungkin kita ya melihat suami atau istri kita, anak kita bagaimana, tetap yang Allah nilai pada ujungnya bukan satu keluarga masuk, enggak. Yang Allah nilai, nih kitabmu satu persatu, bukan satu kitab satu keluarga, bukan satu kitab satu yapit. Kalau gitu enak itu ya, satu keluarga. Nanti buku saya dari Yapit satu bareng. Keluarga besar Yapit satu buku ya, enak itu ya. Kita udah dompleng aja sama ustad-ustad di sini ya, dompleng sama Ustad Azami, dompleng sama Ustad Kusyari, kan enak. Tidak Bapak Ibu, tetap masing-masing kita bukunya. Suami buku sendiri, istri buku sendiri, anak buku sendiri. Kalau bukunya digabung, ada yang enak, ada yang gak enak. Karena bukunya masing-masing terpisah, kita jalankan ketaatan kita sesuai hak dan kewajiban kaum ibu, jalankan ya kewajiban kita sesuai hak dan kewajiban kaum bapak. Anak pun demikian, jalankan hak dan kewajibannya sebagai anak. Yakinlah kalau masing-masing menjalankan, Allah akan hadirkan keluarga terbaik. Tapi kalau salah satu mengabaikan, sulit mewujudkan keluarga terbaik. Memang harus ada sinkronisasi, harus ada kebersamaan. Disitulah keluarga itu tadi unit terkecil. Maka misalnya paling singkat, paling kecil suami dan istri. Mungkin Allah tambah dengan anak, Allah tambah dengan sekian banyak keluarga. Tapi hasil akhirnya untuk kita semangat tetap menjaga kesolehan kita adalah masing-masing akan dikasih bukunya bukan bareng-bareng. Kalau buku nikah bareng-bareng. Ya, buku nikah kan satu ya. Ada foto suami dan istri. Buku catatan amal, maaf, enggak ada nih foto kamu, foto istrimu, foto anak-anakmu, enggak. Buku amal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa catatan saja bagaimana kita memahami, memaknai beberapa profil, beberapa gambaran, beberapa hakikat, beberapa fungsi dari keluarga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena menjadikan keluarga kita, dan kajian ini kajian keluarga Qurani, maka seluruhnya kita inginkan berasal dari Allah. Kita juga tadaburi ayat-ayat Allah, dan masing-masing juga berusaha sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini sebagai wujud dari ikhtiar kita untuk menghadirkan keluarga Qurani. Bahwa ini ikhtiar ya Allah, Engkau yang maha tahu. Kita tambah ibadah kita tambah amal soleh kita. Yakin ada kontribusi untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jangan khawatir, Allah sudah siapkan. Kita usahakan dengan sebaik-baiknya, dan peluangnya sama, tidak dibeda-bedakan antara keluarga fulan dan keluarga fulanah. Wallahu a'lam. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mohon maaf dan terima kasih. Alafu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amal soleh, wasilah doa mustajab adalah al-amalus soleh. Seperti dalam hadis Al-Bukhari tentang 3 orang yang Allah kabulkan doanya dengan mengingat amal soleh kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina
Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah orang tua kami, jagalah dan peliharalah semua keluarga kami, anak-anak kami ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Jadikan semua ikhtiar kami ya Allah, usaha sungguh-sungguh kami dalam membangun keluarga Qur'ani adalah cara kami untuk mendapatkan ridho-Mu, mendapatkan rahmat-Mu dan mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk membina, untuk membangun keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga yang selalu mendapatkan mawadah-Mu, mendapatkan rahmat-Mu, agar kami dapat mencapai tujuan akhir dari berkeluarga ini. Engkau pertemukan kami semuanya di dalam surga ya Allah, jannati adn wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian insyaallah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat bagi saya dan kita semuanya selaku orang tua, selaku keluarga, dan insya Allah mungkin selaku anak, karena kita juga masih punya orang tua dan keluarga. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.